Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhanku mendidik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada saat pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan, membaca akan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk di dalam doa pagi pada hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan. Kamu boleh dibangunkan dan kami boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami boleh menerima hari yang baru yang Kau telah sediakan buat kami, untuk kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, bila sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus mau menolong hamba-Mu, sehingga firman Tuhan boleh dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang akan berbicara, sehingga kami boleh menerima dan kami boleh mengerti apa maksud daripada firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada saat doa pagi hari ini adalah misteri kehidupan. Bacaan saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan dengan Alkitab terjemahan edisi 2. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami di dalam pelayanan ke LP, ya karena kami GKI Gatot Subroto sebulan sekali melayani warga binaan LP Purwokerto. Nah, pada saat kami melayani, ada warga binaan yang bersaksi atau maju karena pada saat ibadah di dalam LP tersebut itu ada diadakan ruang kesaksian. Nah, suatu kali orang ini dia maju dan bersaksi.
sebut aja namanya Pak Rio. Ya, ini bukan nama yang sesungguhnya. Nah, Pak Rio ini dia menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap kehidupan pribadinya. Pada saat pertama dia dijatuhi hukuman dan dia masuk di dalam LP, pada saat itu dia mengalami syok. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia mulai sadar. Dia mulai mengerti bahwa Allah sungguh amat baik di dalam kehidupannya. Di dalam LP, dia mulai belajar untuk menekuni, untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga pada saat terjadi ibadah di dalam LP, dia selalu tampil di dalam kesaksian. Dia mengungkapkan, dia bisa memberi support kepada teman-temannya yang sesama di dalam LP tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat akan cerita di dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf, di mana waktu dia masih remaja, dia bersama dengan keluarganya, yaitu bapaknya, yaitu Yakub, dan bersama dengan 12 anaknya. Waktu itu mungkin Bapak Ibu juga ingat tentang Yakub memiliki 12 anak, sedangkan Yusuf adalah dari anak Rahel, sedangkan yang 10 itu adalah anak dari Lea. Nah, pada waktu Yusuf masih remaja, dia diperlakukan kurang adil sama saudara-saudaranya, sehingga singkat cerita dia sampai dijual ke Mesir, dan akhirnya dia juga masuk di dalam penjara. Nah, karena perilaku atau istri Potifar yang menjerumuskan Yusuf, sehingga Yusuf masuk di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu Yusuf melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena saya percaya bahwa Yusuf juga menyadari bahwa rencana yang terjadi di dalam kehidupan dia adalah rencana yang terjadi dari Tuhan adanya. Saya bisa melihat kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu Yusuf menjadi raja karena dia bisa menerjemahkan akan mimpi daripada Firaun. Nah, itu adalah sebuah rencana Allah yang begitu indah. Pada saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, karena pada saat itu Kanaan terjadi kekeringan dan terjadi kekurangan makan atau bahan makanan, sehingga keluarga Yusuf harus pergi ke Mesir. Dia berkumpul dengan Yusuf. Nah, di situ Yusuf boleh mengungkapkan bahwa semua ini terjadi karena kasih setia yang daripada Tuhan. Karena Allah turut bekerja di dalam kehidupan Yusuf,
sehingga semuanya boleh terselamatkan dan banyak orang boleh terselamatkan karena Allah sungguh mengasihinya. Demikian juga dengan Pak Rio. Setelah dia masuk di dalam LP, dia yang tadinya merasa syok, dia harus masuk di dalam LP, tetapi dia merasa terberkati karena dia bisa memberi saran, memberi dorongan kepada teman-temannya di dalam LP tersebut. Nah, sampai dengan kemarin kami juga berkunjung ke sana, ternyata Pak Rio ini sudah ditunjuk oleh pejabat atau yang di LP itu, dia sebagai orang untuk kerohanian. Jadi kalau kita berkunjung ke sana, dia yang melayani, dia yang memberikan pelayanan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita juga tidak tahu apa yang mungkin sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga sedang mengalami pertanyaan yang begitu besar yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa semuanya yang terjadi pada kita adalah seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Karena kita tahu sekarang bahwa Dia atau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bulan ini kita masuk di dalam bulan keluarga, di mana tema besar bulan keluarga kita adalah keluargaku kebun anggur Tuhan. Berarti kita adalah di dalamnya, di dalam kebun anggur itu. Apa yang kita akan perbuat, apa yang kita lakukan untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita juga menurut seperti Paulus menuliskan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, Bapak Ibu, marilah kita akan memusatkan pikiran kita, memusatkan hati kita untuk kita selalu berpusat kepada Allah kita. Kita selalu berpikir apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, karena semuanya itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu kita sebagai kebun anggur Tuhan, kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita boleh bersama-sama bertindak. Kita boleh bersama-sama berkata-kata, berpikiran, semuanya tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian doa pagi pada hari ini.
Kiranya Tuhan selalu menolong pada kita. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kita, karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu demi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mungkin Bapak Ibu Saudara akan mengungkapkan doa kepada Tuhan. Apa yang sedang kita lakukan? Apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang hendak kita lakukan? Kita boleh selalu mohon penyertaan dan kasih setia Tuhan untuk Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita semua mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan pada saat pagi hari ini. Kami boleh diberikan firman Tuhan yang begitu indah pada saat pagi hari ini. Kami boleh mengerti, kami boleh menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kiranya Roh Kudus selalu beserta dengan kami, sehingga kami boleh melakukan seturut dengan yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Saya percaya bahwa rencana Allah adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bahwa rencana Engkau adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kiranya Engkau menolong kami, menuntun kami, sehingga tiap langkah kehidupan kami selalu bersama dengan Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa kiranya Engkau beserta dengan mereka. Mungkin mereka yang pada saat ini sedang mendengarkan doa pagi pada saat ini, kiranya Tuhan juga akan memberikan pencerahan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, sehingga mereka dapat melakukan apa yang Tuhan sudah merencanakan di dalam kehidupannya. Berikan penghiburan Tuhan, mungkin mereka yang sedang di dalam keadaan kesusahan atau mungkin permasalahan. Kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Mereka boleh mengerti apa rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dan juga pelayan-pelayan-Mu yang mungkin sedang di dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan menolong mereka satu persatu. Tuhan kiranya mau tilik mereka, tolong mereka memberikan jalan keluar, supaya obat yang diminumnya mungkin melalui infus ataupun melalui alat untuk masuknya obat itu di dalam tubuh. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga dengan segala upaya, segala apa yang mereka sudah upayakan untuk kesembuhan dapat tercapai. Kami berdoa Tuhan untuk Penatua David, kiranya Tuhan juga akan memberikan pertolongan
Di dalam dia menjalani rencana untuk operasi, kiranya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam segala apa yang dia akan lakukan. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan pertolongan dan kasih setia yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Hendro, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, dan juga memberikan penyertaan supaya anak dan juga istri yang selalu dengan setia menolong di dalam kesembuhannya Pak Hendro. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan pertolongan, sehingga Pak Hendro boleh mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan di dalam setiap langkah, setiap upaya yang dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang kami tidak bisa sebutkan satu demi satu. Kiranya Allah juga akan menyertai mereka, sehingga boleh mereka juga mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Adon yang ada di Magelang di dalam segala aktivitasnya. Berikan kesehatan, berikan pertolongan Tuhan, sehingga Pak Adon boleh mendapatkan pertolongan dan penyertaan di dalam segala aktivitas dan pelayanannya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Yuli. Kami juga berdoa Tuhan untuk Saudari Cynthia. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai di dalam pelayanannya, supaya baik Ibu Yuli maupun Saudari Cynthia boleh mendapatkan kesehatan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan juga memberkati untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan menyertai dan menolong tiap apa yang Tuhan sudah tugaskan, Tuhan sudah berikan mereka untuk melayani jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan baik di bulan keluarga di GKI Gatot Subroto Purwokerto, ataupun untuk kegiatan komisi, ataupun kegiatan yang lain untuk kegiatan di GKI Gatot Subroto ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau tolong setiap program yang sudah disusunnya, sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik, dan juga mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yayasan pendidikan, yayasan kesehatan. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka. Kiranya mereka juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus di dalam mereka, baik itu mengajar, baik mereka untuk melayani orang-orang yang sakit, supaya mereka juga mendapatkan penyertaan dan kasih setia yang daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kegiatan di dalam gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Satu persatu kami serahkan Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang mau tolong, sehingga kami semua boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan, dan kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan pada hari ini. Kiranya Allah turut bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kami, baik di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami, di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam hari ini. Kiranya Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.